Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Muzaki dengan NIM D600-200-043 dari kelas A. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyelesaian masalah dengan desain engineering dengan studi kasus pengemudi yang mengantuk. Dan saya menciptakan atau merancang sensor peringatan pengemudi mengantuk. Lanjut poin yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yaitu apa itu kegiatan mengemudi. Mengemudi merupakan pekerjaan yang kompleks, sehingga memerlukan kemampuan dan pengetahuan tertentu. Karena pada saat yang sama, pengemudi harus menghadapi kendaraan dengan peralatannya dan menerima pengaruh atau rangsangan dari keadaan sekelilingnya. Jadi lingkungan ataupun penumpang juga akan mempengaruhi dari psikologis pengemudi ini. Kemudian peristiwa kecelakaan di jalan raya seolah menjadi hantu bagi siapapun. Jadi baik yang berhati-hati ataupun yang tidak berhati-hati itu sama saja juga akan peluang terjadi kecelakaan juga sama. Kemudian menurut WHO, jumlah kematian kecelakaan merupakan tertinggi dari kategori penyakit yang tidak menular. Sebetulnya faktor manusia dan human error yang umumnya terjadi karena kelalaian. Contohnya adalah pengemudi yang memaksakan berkendara melebihi batas maksimum. Akibatnya pengemudi tersebut akan kelelahan dan bisa saja terjadi kecelakaan. Yang kedua adalah faktor-faktor. Masih di poin identifikasi masalah. Dilansir dari Kominfo, dari data Kepolisian Republik Indonesia, 9% kecelakaan diakibatkan oleh faktor kendaraan, yaitu terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik layak jalan, yaitu tentang perawatan kendaraan ataupun kelaikan dari kendaraan tersebut ketika akan digunakan. Kemudian 30% kecelakaan diakibatkan oleh faktor prasarana dan lingkungannya. Jadi kemudian kontur jalan, medan jalan itu akan mempengaruhi keselamatan dari pengemudi ataupun cuaca juga akan berpengaruh. Kemudian 61% kecelakaan diakibatkan oleh faktor manusia, yaitu terkait dengan perilaku dan kemampuan mengemudi. Jadi ini adalah faktor yang utama atau faktor paling banyak yang menyumbang kecelakaan, yaitu faktor manusia. Lanjut, yang poin kedua yaitu pengumpulan informasi. Dari data di atas, diperoleh informasi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengemudi mengantuk. Ada dua, yaitu faktor fisiologis, kemudian faktor psikologis. Faktor fisiologis manusia dapat berpengaruh terhadap kejadian kecelakaan yang ada pada jalan raya. Contohnya seperti faktor fisik yang terlalu lelah, makan atau minum yang merangsang badan menjadi mengantuk, kemudian sistem syaraf menurun, penglihatan dan pendengaran yang menurun, atau karena pengaruh obat-obatan. Yang kedua yaitu faktor psikologis manusia, antara lain adalah sifat seseorang dalam pengemudi berupa motivasi, pengalaman, emosi, kedewasaan, dan kebiasaan. Faktor ini menjadi perhatian utama karena dapat mempengaruhi pembawaan kendaraan ketika di jalan raya. Jadi motivasi dalam mengemudi, kemudian pengalamannya mengemudi sudah berapa jam, kemudian emosi ataupun kedewasaan dan kebiasaan dalam mengemudi kendaraan tersebut juga akan mempengaruhi faktor psikologis ini. Yang kemudian poin selanjutnya yaitu pencarian solusi, yaitu ada satu dengan membawa pengemudi cadangan. Ini akan menggantikan pengemudi utama jika kelelahan. Yang kedua yaitu istirahat sejenak di rest area. Langkah kedua ini juga berguna bagi pengemudi yang tidak membawa pengemudi cadangan dan juga bermanfaat bagi kendaraan yang dibawanya agar suhunya bisa normal kembali. Yang ketiga, makan dan minum sewajarnya. Jika makan dan minum tidak sewajarnya, maka tubuh akan fokus pada satu proses, yaitu proses pencernaan. Dan akibatnya otak menjadi mengantuk. Yang keempat, yaitu mendengarkan musik dengan catatan tetap fokus di jalanan. Yang kelima, membawa teman, yaitu akan menemani di perjalanan.
Yang keenam, yaitu membuat alat sensor peringatan pendeteksi. Nah, ini adalah rancangan dari saya untuk mengatasi masalah dari pengemudi yang mengantuk. Kemudian ada desain pemasangan. Nah, sensor diletakkan di samping headrest atau sandaran kepala pengemudi. Sensor tersebut akan mendeteksi derajat kemiringan kepala ketika mulai merasakan kantuk. Jadi, ketika pengemudi mengantuk itu derajat kemiringan kepala itu cenderung lebih halus. Jadi, eh, tidak seperti pada pengemudi yang tidak mengantuk. Jadi, beda itu. Kemudian sensor tersebut memiliki cara kerja yaitu ketika sudah mendeteksi tersebut, itu akan meneruskan ke sound system kendaraan tersebut ataupun ke smartphone dalam bentuk notifikasi suara dan notifikasi peringatan. Kemudian ada rencana kerja dari kami. Yang pertama itu minggu pertama persiapan dan survei pengambilan data mengenai seberapa kuat pengemudi tanpa istirahat. Kemudian minggu kedua yaitu pengambilan data. Kemudian minggu ketiga evaluasi pengambilan data yang tadi dan merancang alat sensor pendeteksi tadi. Kemudian yang minggu keempat percobaan pemasangan alat. Nah, ini adalah eksekusi dari semuanya, dari langkah-langkah yang tadi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.